A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima 'an mawadhi'i wa yaquluna sami'na wa 'asayna wasma' ghaira musma' wa ra'ina layyam bi alsinatihim wa ta'nan fid din. Walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma' wanzurna lakana khairan lahum wa aqwam walakin la'anahumullahu bikufrihim fala yu'minuna illa qalila. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini ayat lanjutan dari ayat yang lalu, bahwasanya ada golongan ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi. Mereka yashtaruna ad-dhalalata wa yuriduna an tadhillus sabil. Mereka menjual kebenaran, membeli kesesatan, dan mereka menghendaki umat Islam itu tersesat mengikuti jalan mereka. Siapa mereka yang dimaksudkan? Mereka adalah minal ladzina hadu, yaitu golongan orang-orang Yahudi. Man fi hadza li bayanil jinsi. Kalimat man pada kalimat ini, min fi hadza, kalimat min pada ayat ini, minal ladzina hadu libayanil jinsi, menjelaskan tentang jenisnya, seperti firman Allah, fajtanibur ridsa minal awsani wajtanibu qaulaz zur. Maka jauhilah yang najis dari ausan, dari berhala, wajtanibu qaulaz zur, dan tinggalkan pula ucapan-ucapan yang dusta. Jadi orang-orang Yahudi, mereka yashtaruna ad-dhalalata, membeli kesesatan dengan kebenaran. Orang-orang Yahudi di zaman Nabi Allah Musa alaihi salam, mereka mengikuti rasulnya, mengikuti nabinya, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Nabi Musa, Nabi Harun, terus nabi-nabi yang lain banyak diutus untuk kaum Yahudi. Karena memang orang-orang Yahudi itu keras kepala. Sehingga Allah perlu menurunkan para nabi dan para rasul. Tetapi apa yang terjadi? Mereka yaqtununal anbiya'a bighairi haqqin, banyak membunuh nabi-nabinya. Nabi saja dibunuh, bagaimana ya orang biasa, orang awam, itu orang-orang Yahudi. Maka mereka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehidupan mereka seanak keturunannya tercerai-berai, bahkan keluar dari negeri Palestina. Tetapi pada akhirnya mereka yang tercerai-berai itu kemudian mengaku sebagai keturunan Yahudi dengan alasan bahwa Palestina itu tanah leluhur mereka. Maka mereka datang ke Palestina, mencaplok negeri Palestina, membuat negara di dalam negara. Jadilah negeri Israel. Jadi Israel itu membangun negara, membuat negara di dalam negara. Mungkinkah di Indonesia bisa seperti itu? Kalau bangsa ini lengah, umat ini sibuk dengan kepentingannya masing-masing, bisa jadi negara lain eksodus, ya, mendatangkan warganya, lalu mencaplok daerah-daerah tertentu yang kemudian tiba-tiba memproklamirkan negara. Itu bisa jadi seperti itu. Ya, sekarang sudah mulai kelihatan itu.
Kalau kita ke daerah PIK 1, PIK 2 itu di pinggir laut sana, itu kalau masuk wilayah situ sudah kayak di luar negeri, sudah tidak lagi kayak di Indonesia. Burung garudanya sudah nggak ada. Yang ada adalah gambar patung-patung naga. Nah, itu berarti sudah seperti mempersiapkan negara-negara kecil di dalam negara Indonesia. Kalau kita tidak waspada, tidak hati-hati, itu bisa dikuasai. Bahkan sepanjang pantai barat itu sampai ke selatan itu sudah dikuasai, ya, sedang mau dibangun dengan dengan cara-cara mereka. Nah, orang-orang Yahudi itu mereka yuharrifunal kalima am mawadhi'i, yaitu yata'awwalunahu ala ghairi ta'wilihi wa yufassirunahu bi ghairi muradillahi azza wa jalla qasdan minhum waftira'an. Mereka merubah-rubah ayat kitab sucinya. Orang-orang Yahudi merubah-rubah kitab sucinya, lalu mentakwilkan dan mentafsirkan Al-Quran tidak mengikuti ketentuan Allah Azza wa Jalla, tapi merubah tafsiran-tafsiran Al-Quran, Taurat, ya. Mereka merubah tafsiran-tafsiran dari kitab Taurat. Mereka mentakwilkan apa yang ada dalam kitab Taurat sesuai dengan kehendak mereka, tidak mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kelakuan mereka. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam dalam membaca Al-Quran, menterjemahkan Al-Quran, mentafsirkan Al-Quran tidak boleh seenak sendiri. Ada aturan dan tata cara manakala kita ingin mentafsirkan Al-Quran, memaknai Al-Quran. Itu nggak sembarangan, ya. Kita nggak usah mentafsirkan, karena apa? Perangkat ilmu kita untuk mentafsirkan nggak ada. Sementara tafsir Al-Quran sudah banyak. Nah, kita tinggal membaca untuk memahaminya. Orang-orang Yahudi mereka merubah-rubah kitab sucinya. Yang dalam kitab suci itu tidak mereka sukai, itu dicoret, dibuang. Yang dalam kitab sucinya itu tidak tertulis apa yang menjadi kemauan mereka, ditambahkan. Itu Taurat yang ada hari ini, ya, termasuk Injil yang ada hari ini. Injil itu kan, dalam kitab Injil yang ada adalah Matius, Lukas, Yohanes, ya. Jadi misalnya Injil Matius ayat sekian, ya. Injil Lukas ayat sekian, Injil Yohanes, ya, ayat sekian. Nah, Matius, Lukas, Yohanes itu mereka mengaku sebagai pengikutnya Nabi Isa, padahal tidak pernah bertemu dengan Nabi Isa. Itu satu contoh. Sekarang kalau kita ingin melihat perdebatan Islam Kristen, ya, silakan saja buka YouTube, ya, dicari Koh Dondi. Koh Dondi itu hampir hafal, ya, dengan kitab Injil, ya. Dan beliau menjelaskan tentang catatan-catatan sisipan. Kalau bahasa ilmiah itu footnote, yang catatan sisipan itu kemudian menjadi pasal-pasal dalam kitab suci mereka. Berarti sudah ada penyelewengan tentang kebenaran dari kitab sucinya. Lain halnya Al-Quran. Kalau Al-Quran sampai hari ini dan insya Allah sampai hari kiamat
itu tidak akan ada yang berani untuk menggeser atau merubah-rubah. Kalaupun Al-Quran kemudian dirubah, ditambahi atau dikurangi, itu pasti akan ketahuan. Sebab Allah mempersiapkan hafidh-hafidhoh Al-Quran. Allah selalu mempersiapkan dari zaman ke zaman penghafal-penghafal Al-Quran. Umat Islam banyak yang hafal Al-Quran. Sekalipun bukan ulamanya, sekalipun kelas jamaah atau santrinya pada hafal Al-Quran. Di sini hafal nggak? Quran doang hafal nggak? Quran doang. Quran doang hafal. Quran doang. Tapi sebagian dari Al-Quran ada yang hafal nggak? Semuanya hafal. Kalau hanya sebagian dari Al-Quran. Kulhu bagian Quran bukan? Hafal nggak? Hafal. Al-Falaq An-Nas bagian Quran bukan? Bagian. Hafal nggak? Al-Kafirun hafal nggak? Yasin hafal. Tahlilan dulu. Nah itu berarti kita hafal sebagian dari Al-Quran. Masya Allah. Al-Quran ini kalam Allah, firman Allah yang kemudian dituangkan dalam mushaf Al-Quran. Hati kita, ruh kita dari Allah. Quran kalam Allah, ruh kita dari Allah, maka nyambung. Padahal bukan bahasa kita. Al-Quran bahasa Arab. Kita orang Indonesia pakai bahasa Indonesia, pribumi kita. Orang Jawa ya bahasa Jawa. Tapi padahal bahasanya Arab, banyak umat Islam yang hafal Al-Quran. Karena apa? Ruh kita dicipta oleh Allah, Quran adalah kalam Allah. Nyambung. Nyambung. Kita bisa baca Fatihah. Siapa yang ngajarin Fatihah kita? Iya, tahu udah lupa. Orang dari kecil juga udah pada hafal. Dulu mula-mula bisa menyebut kalimat lafal Allah juga tidak sepasih sekarang ya. Mungkin mula-mula Allah, Allah menjadi Allah, Allah menjadi Allah ya. Akhirnya Allah jadi benar. Nah ini siapa yang ngajarin? Ya. Coba orang lain, agama lain, ada nggak yang bisa menyebut Allah? Yang ada sebutannya Allah ya. Insya Allah ya, bukan insya Allah. Nah itu contoh. Sementara kitab-kitab lain selain daripada Al-Quran, karena roh kalam Allahnya itu sudah dirusak, maka ya, semangat kalam Allahnya sudah dirusak dari keasliannya, maka roh orang-orang yang meyakini kitab itu tidak lagi bisa hafal kitabnya. Itu bedanya ya, kita umat Islam dengan umat-umat yang lain. Ustadz ceramah ya, tanpa pegang Quran, keluar ayatnya, nggak pakai kepean ya. Tapi coba pendeta-pendeta kalau ceramah, mereka pasti bawa Alkitabnya. Mari buka ayat sekian, buka. Nah, ya hafalin dulu. Itu juga nggak hafal-hafal, hafalnya halaman-halamannya aja. Itu. Nah itu bedanya ya. Kita umat Islam yang berpedoman kepada Al-Quran itu mudah menghafal surat-surat, ayat-ayat dari Al-Quran. Padahal bukan bahasa kita ya. Tapi agama lain yang kitab sucinya sudah diterjemahkan pada bahasa masing-masing, mereka juga tidak bisa hafal seluruhnya dari kitab sucinya. Nah orang-orang Yahudi yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i, mereka merubah-rubah kalimat-kalimat Allah ya, memindah-mindahkan dari tempat semula, yakni yata'awwalunahu ala ghairi ta'wilihi wa yufassirunahu bi ghairi muradillahi azza wa jalla.
mereka mentakwilkan, mentafsirkan, menterjemahkan, tidak mengikuti kaidah apa yang dikehendaki oleh Allah, tetapi mereka menggeser, merubah sesuai dengan harapan mereka, qasdan minhum waftira'an, itu disengaja bagi mereka. Wa yaquluna sami'na, ay sami'na ma qultahu ya Muhammad wa la nuti'aka fihi. Wa yaquluna sami'na, ini Yahudi yang hidup di zaman Rasulullah SAW. Yahudi yang jauh hidup zaman sebelum Rasulullah, mereka sudah merubah-rubah kitab suci mereka. Sebagaimana orang-orang Nasrani. Sebab ketika ditanya dalam kitab Injil, ayat mana yang menyebutkan bahwa aku adalah Tuhan, ya, kalimat Nabi Isa yang mengatakan aku adalah Tuhan, nggak ada. Nggak ada. Tidak ada satu kalimat pun yang menyebutkan bahwa ya, sembahlah aku karena aku adalah Tuhan. Nggak ada. Begitu pula orang-orang Yahudi yang sampai hidup di zaman Rasulullah SAW. Maka mereka terus-menerus meyakini dari keyakinan nenek moyang mereka yang telah diselewengkan, yang sudah keliru. Sehingga ketika Al-Quran datang, ajaran Islam dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, mereka awal-awal Islam di Madinah, mereka juga tidak percaya terhadap Al-Quran. Maka mereka mengatakan sami'na wa asayna. Sami'na, ya, kami mendengar, ma qultahu, apa yang engkau ucapkan dari kitabmu wahai Muhammad, wala nuti'aka wala nuti'uka, tetapi aku tidak menaatimu wahai Muhammad. Fihi, di dalamnya, hakadha, yang demikian itu fassarahu Mujahid wa Ibnu Zaid. Ini tafsiran dari Imam Mujahid dan Imam Ibnu Zaid. Wa huwa al-muradu wa hadha ablagha fi kufrihim wa inadihim wa annahum yatawallawna an kitabillahi ba'da ma aqaluhu wa hum ya'lamuna ma alaihim fi dhalika min al-ismi wal 'uqubati. Demikian pula perbuatan mereka itu telah nyata dalam keingkaran terhadap kebenaran Islam, dan mereka telah menentang akan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya mereka yatawallawna an kitabillahi ba'da ma aqaluhu, mereka telah merubah-rubah dari kitab-kitab Allah. Dalam kitab Taurat ada tercatat nanti akan datang seorang Rasul namanya Ahmad. Dalam kitab Injil ada pula catatan, ya, nanti akan datang sesudahku seorang Nabi terakhir, yaitu namanya Muhammad. Kalau kamu bertemu dengannya, maka imani dia. Itu ungkapan dari Nabi Allah Isa alaihi salam. Tetapi karena mereka itu sudah terlanjur membangun kebencian terhadap Islam, maka mereka mengatakan, Muhammad, apa yang kamu ucapkan aku dengar, tapi aku tidak akan taat kepadamu. Ini berarti ya, nyata-nyata kekufuran mereka, dan nyata pula pertentangan mereka terhadap ajaran agama Islam. Kenapa seperti itu? Karena kebenaran risalah, kebenaran informasi akan datangnya Nabi Muhammad telah dihapus dari catatan kitab suci mereka. Boleh jadi kalau dalam catatan kitab suci mereka tidak dihapus tentang akan datangnya seorang Rasul Muhammad yang kemudian harus diikuti dan wajib mengikutinya, maka berbondong-bondong orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani masuk agama Islam. Tapi karena catatan-catatan itu sudah dirubah dan sudah dibuang, jadi mereka tidak mau mengikuti.
Nah, ayat ini ada pula dalam surat Al-Baqarah, yaitu di ayat 104. Dulu pernah kita bahas, yaitu kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina adzabun alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengucapkan kalimat ra'ina, ganti ucapan ra'ina dengan kalimat undurna, dan dengarlah, sebab bagi orang-orang kafir itu akan mendapati siksaan yang pedih. Orang Islam dalam melakukan permohonan kepada Allah, kalimatnya ra'ina. Ra'ina itu makna asalnya adalah sayangilah kami ya Allah. Sayangi kami ya Allah, itu makna ra'ina. Tetapi kemudian oleh orang-orang Yahudi, kalimat ra'ina diplesetkan menjadi ru'unah. Ru'unah. Jadi ra'ina jadi ru'unah. Ru'unah itu maknanya apa? Buatkan kecelakaan. Jadi dari kata ra'ina, kasihanilah kami, menjadi ru'unata. Ru'unah artinya berikan kami kecelakaan. Kan jadi berubah total. Maka ledekan, hinaan orang-orang Yahudi Mekah pada Yahudi Madinah pada waktu itu, yaitu wasma' ghaira musma'in, dengarkan tapi aku nggak mau dengar. Ai isma' ma taqulu ma naqulu la asma'tu, dengerin dulu omongan kami, nanti kami akan mendengar omongan kalian. Dengarkan dulu ucapan kami, nanti aku akan mendengarkan ucapan kalian. Padahal kalaupun mendengarkan ucapan orang-orang Yahudi, buat apa? Karena sudah melenceng dari kebenaran ajaran agama oleh Nabi dan Rasulnya. Wa yaquluna sami'na, mereka mengatakan sami'na tapi tidak mengikuti. Wasma' ghaira musma', dan dengarkan tapi aku tidak akan menjadi pendengar setia. Jadi ada orang-orang yang kalau ngomong minta didengerin sama orang lain, tapi kalau orang lain ngomong dia nggak mau dengerin. Itu model orang yang Yahudi begitu. Ngeyel, yang bener omongan dia aja. Kalau orang lain ngomong nggak dianggap. Nah, ini berarti bagian dari perilaku orang-orang Yahudi. Wa qala Mujahid wal Hasan an Ibni Abbasin wasma' ghaira maqbulin minka, dengarkan, aku nggak bakal terima omongan dari kamu. Jadi sekalipun kamu ngomong sampai mulutmu berbusa, aku tidak akan menerima omongan kamu. Sekalipun aku dengarkan tapi saya nggak mau mengikuti. Kalau kata orang tua dulu apa? Omongannya disumpelin, sumpelin pantat doang. Tidak didengarkan tapi tidak diikuti. Wa hadza istihza'un minhum wastitarun 'alaihim laknatullah. Ini adalah penghinaan orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Rasulullah dan pembangkangan mereka terhadap Rasulullah SAW, sehingga mereka dikutuk oleh Allah. Wa ra'inan layyam bi alsinatihim wa ta'nan fid din. Ra'inan layyam bi alsinatihim, mereka mengganti kalimat ra'ina dengan ru'ina serta memutar-mutarkan mulutnya. Orang kalau ngeledek bagaimana Pak? Anak kecil kalau meledek bagaimana mulutnya? Monyong-monyong kan? Gitu kan?
dipanggilnya nama bapaknya, ya. Misalnya namanya Umar, bapaknya namanya Ali, Ali, sambil monyong-monyong begitu kan. Yang satu juga begitu juga, ya, balas lagi, ya, sambil jingkrak sambil ngomong, lu anu. Ya, misalnya bapaknya hitam, anak hitam. Nah itu namanya layyam bi alsinatihim. Kalau orang ngomong sampai monyong-monyong, itu disebutnya layyan bi alsinatihim. Mulutnya diputar-putar, ngeledek, ya. Ngeledek. Kayak ada orang ngomong diikutin, bagaimana sih? Ya. Tapi ngikutinya sambil mulutnya dibikin-bikin. Ya. Saya mau makan, iya saya mau makan. Emang kamu siapa? Lah kamu siapa? Itu anak-anak kecil kan dulu suka begitu tuh, ya. Ya. Ngeledek. Akhirnya kesel temannya. Nah itu namanya layyan bi alsinatihim. Ay yuhimuna annahum yaquluna ra'ina sam'aka biqaulihim ra'ina wa innama yuriduna ar-ru'unata bisabbihim. Jadi kalimat ra'ina yang dibaca oleh umat Islam minta kasih sayang dari Allah, tapi mereka mencaci maki, kalimat itu dirubah dari ra'ina menjadi ru'una, ya. Itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 104. Sudah lewat pelajarannya dulu. Walihada qala ta'ala an ha'ula'il yahud alladhina yuriduna bikalamihim khilafun ma yadharunahu layyan bi alsinatihim wa ta'nan fil ladhina yakni bisahmihim an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi ini cara mereka ngeledek Nabi dan umat Islam. Jadi umat Islam nggak boleh salah ucap. Kalau salah ucap, ya sudah, akhirnya menjadi poyokan. Misalnya orang Jawa ngomongnya medok, ya. Misalnya nyebut Tanah Abang kan enteng tuh kalimatnya, Tanah Abang. Karena dia orang Jawa nyebutnya Tanah Abang. Akhirnya dijadikan bahan ledekan. Tuh si Tanah Abang datang tuh, Tanah Abang. Nah itu namanya diledek. Ya, meledek karena ada, ya, sebut salah ucap. Saya dulu sekolah di kampung saya ya agak kampung lah. Ya. Terus kelas berapa saya pindah di pinggiran kota. Itu bahasanya agak sedikit berbeda, ya. Kalau bahasa orang kampung saya itu kalau nyebut besar gede gitu. Kalau orang pinggir kota ngomong gede itu gede. Itu setiap saya ngomong gede itu diledek. Dasar orang kampung ngomongnya beda gitu. Nah itu namanya kalimat ra'ina dirubah menjadi ru'ina. Itulah kelakuan orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Rasulullah SAW. Bayangkan, mereka lebih dulu ada di Madinah. Mereka punya agama, mengikuti agama nenek moyangnya. Mereka punya keyakinan. Tiba-tiba datang Nabi Muhammad membawa ajaran agama Islam, ya kan jadi kesel. Iya, jadi kesel. Jangankan memang beda keyakinan, satu keyakinan aja bisa jadi kesel, ya. Di sini sudah ada pengajian majelis taklim Ustadz A. Tiba-tiba ada pendatang Ustadz B, buka pengajian, rame jamaahnya, banyak santrinya. Gimana kata Ustadz A? Wah, ini dasar nih orang nih, ya. Orang kampung lain nggak tahu ini sawah kita, ya sawah kita sih dipaculin sama dia. Itu kadang begitu. Padahal kata Allah, walau annahum qalu sami'na wa ata'na, kalau mereka mengatakan kami mendengar dan kami menaatinya, wasma' wandurna, dengarkan
dan aku akan mengikutinya, lakana khairal lahum, itu baik bagi mereka. Tapi mereka tetap tidak meyakini terhadap kebenaran agama Islam, bahkan dibentuk kebencian, ya, dicekoki, ya, prinsip-prinsip kebencian terhadap Islam, sehingga orang Islam, agama Islam disebut agama teroris, orang Islam teroris gitu. Sehingga mereka benci terhadap Islam. Tapi ternyata ketika sudah mendapatkan sentuhan hidayah, mereka tahu Islam yang sesungguhnya, akhirnya pada masuk Islam. Tapi kata Allah dalam hal ini dikatakan minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul kafirun. Di ayat ini faqalilan ma yu'minun, fala yu'minuna illa qalila. Tidak ada yang beriman kecuali sedikit. Orang-orang Yahudi yang masuk Islam kan sedikit, ya. Tapi terus kebenaran Islam akan jaya, kebenaran Islam akan tumbuh dan berkembang sepanjang zaman. Di negara-negara yang mayoritas luar Islam sekarang sudah mulai melek mata, mereka mengikuti ajaran agama Islam. Di Amerika, di Inggris, itu sekarang banyak gereja-gereja yang dijual karena pengikutnya pada masuk Islam. Gerejanya dijual kepada orang Islam, akhirnya dibangun jadi masjid. Subhanallah, luar biasa, ya. Di Jepang, di Korea, ya, TKI-TKI kita di sana terus menyuarakan kebenaran Islam, akhirnya mereka sebagian pada masuk Islam. Maka itulah tugas kita dalam berdakwah, tidak sekedar memproteks umat Islam supaya terus menegakkan kebenaran, tetapi kita bisa memberikan contoh keteladanan kepada orang-orang luar Islam sehingga mereka percaya bahwa kebenaran ada dalam ajaran agama Islam. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad